Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang surat Al-Alaq yang artinya segumpal darah. Mari kita baca bersama-sama surat Al-Alaq ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Ketahuilah, sungguhnya manusia benar-benar melampaui batas, karena dia melihat dirinya serba cukup. Sungguhnya hanya kepada Tuhanmu lah kembalimu. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang seorang hamba ketika mengerjakan sholat? Bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu berada di atas kebenaran, atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah? Bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Tidaklah dia mengetahui bahwa sungguhnya Allah melihat segala perbuatannya. Ketahuilah, sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka. Maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah. Sekali-kali janganlah kamu patuh kepadanya, dan sujudlah dan dekatkanlah dirimu kepada Tuhan. Al-alaq ini diambil dari kata alaqun, yang diambil dari bahasa Arab, yang bermakna segumpal darah. Al-alaq yaitu surah ke-96 dalam Al-Quran. Surat ini terdiri atas 19 ayat dan termasuk golongan surat Makkiyah. Ayat 1 sampai dengan 5 dari surat ini yaitu ayat-ayat Al-Quran yang pertama diturunkan, yaitu di waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertahannus di Gua Hira. Surah ini dinamakan Al-Alaq yang arti segumpal darah, yang mana diambil dari perkataan Alaq yang terdapat pada ayat kedua dalam surat ini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Surat ini dinamai juga dengan Iqra atau Al-Qalam. Pokok inti surat ini terdiri dari 19 ayat, dan surat Makkiyah dinamakan surat Al-Alaq yang diambil dari ayat kedua. Ayat 1 sampai 5 diturunkan di Gua Hira ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertahannus. Asbabun nuzul ayat 1 sampai 5, Rasulullah ketika bertahannus di Gua Hira pada malam-malam tertentu, sehingga pada suatu hari datanglah kebenaran kepada beliau ketika beliau berada di Gua Hira, yaitu beliau didatangi malaikat Jibril. Maka Jibril berkata kepada beliau, bacalah. Beliau menjawab, saya tidak bisa membaca. Beliau berkata, lalu dia memegang saya dan mendekap saya hingga saya kelelahan. Asbabun nuzul ayat 6 sampai 19 yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir yang bersumber dari Ibnu Abbas, bahwa ketika Rasulullah sedang sholat, datanglah Abu Jahal melarang beliau melakukannya. Ayat-ayat 6 sampai 19 ini turun berkenaan dengan peristiwa tersebut sebagai ancaman kepada orang yang menghalang-halangi orang yang hendak beribadah. Isi kandungan ayat dari ayat 1 sampai 5 menjelaskan tentang perintah untuk membaca dan mengawali sesuatu dengan nama Allah.
Disinggung pula dalam ayat ini tentang tahap penciptaan manusia, yang mana ayat 1 sampai 5 ini menganjurkan kepada kita apapun perbuatan kita yang tentunya baik ini diawali dengan bismillah. Salah satu hadis mengatakan, kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bismillah fahuwa aqta. Apapun perbuatannya ketika tidak diawali dengan bismillah, maka aqta, akan terputus. Di riwayat lain dikatakan abtar, maka sia-sialah perbuatan tersebut. Ayat 6 sampai 8 menjelaskan tentang karakter orang yang lupa daratan, orang yang merasa cukup atas rizkinya, orang yang merasa cukup dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah, orang yang merasa bahwa dirinya paling kaya, paling tampan, paling rupawan sehingga menjadikan dia jumawa. Dan ayat 9 sampai 14 menjelaskan tindakan yang melampaui batas, yakni tentang sombong, berlebih-lebihan dan merasa angkuh. Ayat 15 sampai 19 menjelaskan ancaman bagi orang yang congkak, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Baik, itulah Al-Alaq. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari surat Al-Alaq ini dengan terus mengawali hal kebaikan apapun dengan membaca bismillah, dan kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.